Perkenalkan, nama saya Iksanul Kamil dengan NIM 2101030057. Ya, jadi apa itu KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkatan dengan KPK merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan amanat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk pemerintah dan lembaga negara lain. Sepanjang perjalanannya, KPK telah mengungkapkan dan menyelesaikan banyak kasus korupsi. Next, kasus korupsi terbesar yang terjadi di Republik Indonesia. 3 kasus korupsi terbesar di Republik Indonesia adalah Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun, lalu mega korupsi Asabri dengan nilai 23 triliun, terakhir ada pula Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing 17 triliun. Secara total, ketiga kasus tersebut membuat negara rugi hingga 118 triliun. Angka tersebut sedikit lebih kecil dari kerugian negara akibat penyelewengan dana BLBI yang mencapai 138 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK pada Agustus 2000. Ya, yang pertama kasus Surya Darmadi, bos produser minyak goreng merek Palmina Surya Darmadi awal bulan ini resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindakan pidana korupsi dan tindakan pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun. Surya Darmadi merupakan pemilik PT Darmex Group, PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman terjerat kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Jaksa Agung St. Burhanuddin menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37,3795 hektar. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Gubernur Riau Anas Mamun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi lahan pada September 2014. Akhir bulan lalu, Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Anas 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Memecahkan rekor korupsi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah, Surya Darmadi tentu bukan pengusaha kroco. Dirinya bahkan sempat mencatat sebagai orang terkaya ke-28 di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2018 dengan kekayaan 20,73 triliun. Ini diduga menyuap Anas Mamun dengan uang 3 miliar untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Saat ini Surya Darmadi telah kembali ke Indonesia dari sebelumnya berada di Taiwan dan harus mendekam selama 20 hari di rumah tahanan atau rutan Salemba terhitung sejak 15 Agustus hingga 3 September
2022 untuk menjalani penyelidikan lanjutan. Kejaksaan Agung tengah memeriksa 3 orang saksi yang terkait dalam perkara PT Duta Palma Group. Ketiga orang saksi yang diperiksa yaitu HH selaku Marketing Supervisor PT Wana Mitra Parmai. Saksi kedua yaitu AD selaku Direktur PT Wana Mitra Permai, dan saksi ketiga yaitu TTG selaku Direktur PT Palma 1, PT Paca Agro Lestari, dan PT Sebrida Subur. Yang kedua ada korupsi Asabri. Permasalahan Jiwasraya atau JS dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses rekayasa laporan keuangan JS telah dilakukan lebih dari 1 dekade korupsi Asabri. Kasus dugaan korupsi PT Asabri telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi tersebut diduga telah merugikan negara hingga 23 triliun. Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kasus perusahaan asuransi jiwa atau BUMN lainnya, yakni PT Asuransi Jiwasraya Parseso periode 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara juga berdasarkan hitungan BPK mencapai 16,8 triliun. Berdasarkan hitungan BPK ini beda tipis dengan proyeksi awal Kejaksaan Agung atau Kejagung atas kasus Jiwasraya, yakni 17 triliun. Dari jumlah 16,8 triliun itu berdiri dari kerugian investasi di saham 4,65 triliun dan reksadana 12,16 triliun. Yang ketiga, Jiwasraya. Permasalahan Jiwasraya atau JS dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses rekayasa laporan keuangan JS telah dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Pada 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Oleh karenanya BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini keberadaannya. Pada 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap JS dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang JS dan laporan aset investasi keuangan yang overstated dan kewajiban yang understated. Pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan pada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan JS 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba 22,4 triliun menjadi 4,28 miliar. Yang keempat, kasus BLBI. Kasus BLBI sendiri dimulai pada Desember 1998 ketika Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan 147,7 triliun kepada 48 bank. Saat ini pemerintah masih berupaya memulihkan kerugian dengan memburu aset-aset yang dimiliki obligor atau obligor BLBI. Meski demikian, upaya tersebut masih kurang maksimal. Dengan Satgas BLBI baru menyita aset senilai sejumlah 20,67 triliun dari obligor dan debitur BLBI hingga tengah tahun ini.
Angka ini masih jauh dari target nilai aset X BLBI yang diperkirakan mencapai 110,45 triliun berdasarkan data dari Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP. Selain penyelewengan dana BLBI yang kasusnya menjerat banyak pihak, berikut ada 3 kasus mega korupsi terbesar di Indonesia. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat sebagai bentuk peran serta terhadap tindak pemberantasan korupsi dari kasus tersebut agar korupsi di Indonesia bisa diberantas. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan dan atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, sekian yang presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya minta maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.